Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Dengan saya Siti Susana dari SMA Negeri 1 Trangkeng. Rekan saya Nuraini Kartika Dewi dari IPTD SDN 1 Trangkeng. Dan rekan saya Ulaila IPTD SDN 3 Mundur dari Karangampel. Kami bertiga akan membuat video kegiatan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Baiklah Ibu, saat ini Ibu akan melaksanakan kegiatan kucing. Dan sebagai coach, menurut Ibu apa saja poin-poin yang harus diperhatikan pada kucing? Yang saya ketahui tentang kegiatan kucing itu poin-poinnya pertama prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses percakapan kreatif, memaksimalkan potensi. Nah yang kedua kompetensi inti kucing Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga itu menerapkan alur peta. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Dalam praktek kucing yang akan Ibu laksanakan, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan? Dalam pelaksanaan praktek kucing ini yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi kucing mendengarkan aktif. Nah, sebagai kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian yang secara spesifik ingin diobservasi juga sama, yaitu mendengarkan aktif. Yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Bapak harapkan dari melaksanakan kucing ini? Indikatornya yaitu saya ingin menerapkan kompetensi mendengarkan dengan rasa, yaitu menerima atau menangkap kata kunci, memberi tanda kita mendengarkan dan memperhatikan, merangkum serta memberikan pertanyaan hasil dari mendengarkan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Susan, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, ya, saya baik Bu. Gimana Bu, ada waktu menunggu saya? Alhamdulillah. Kebetulan sekarang saya lagi luang Bu, mangga. Ya, Yang ingin Ibu utarakan atau sampaikan. iya. Gini Bu, jadi saya tuh sekarang tuh agak kecewa ya Bu ya dengan panitia IRMA yang tahun ini nih, karena anak-anak kan banyak yang nanya ya ke saya sebagai wali kelas nih Bu. Makanya saya ingin curhat gitu ya, ingin ngobrol sama Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu, dan apa yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Saya tuh ingin aspirasi saya itu didengar ya Bu ya, tentang kegiatan yang sekarang ini kan memang lagi musimnya Bu ya, memperingati Maulid Nabi. Nah di sekolah saya juga akan melaksanakan kegiatan itu Bu. Oke, kira-kira aspirasi Ibu Susan yang akan disampaikan oleh panitia itu apa ya Bu? Jadi saya tuh dapat keluhan dari anak-anak ya, bahwa kegiatan lomba untuk memperingati Maulid Nabi itu kesannya itu adalah mendadak ya, sehingga anak itu tidak diberi persiapan gitu, diberi waktu untuk persiapan untuk lomba. Yang salah satu aja itu adalah lomba tumpeng. Kemudian selain tidak ada waktu buat anak-anak mempersiapkan, juga ternyata aturan mainnya gitu ya ternyata berubah-ubah. Pertama, anak dikasih informasi bahwa lomba tumpeng itu sudah siap dari rumah ya, sehingga di sekolah itu tinggal dinilai. Nah kemudian pas siang hari atau sore gitu ya menjelang pulang, ternyata ada lagi pengumuman, ternyata menghias tumpengnya itu di sekolah. Nah sehingga kan anak-anak pada ngeluh ke saya gimana cara menghiasnya. Kemudian juga anak juga terlanjur pesan kepada yang biasa buat tumpeng gitu. Nah, bagaimana tanggapan panitia IRMA itu Bu ketika Ibu Susan menyampaikan aspirasi itu?
menurut panitia ya, saya kan sudah menyampaikan ke ketua panitianya. Menurut beliau itu menampung aspirasi dari aktivis Irma. Jadi dari anak-anak yang aktif di kegiatan Irma itu memberikan masukan gitu ya, bahwa untuk kegiatan Maulid Nabi tahun ini ada lomba tumpeng. Nah kemudian selang berapa waktu kasih masukan lagi, mungkin anak yang lainnya, bahwa lomba tumpeng itu riasnya di sekolah supaya kelihatan gitu ya skill merias tumpengnya itu. Nah itu yang jadi permasalahannya. Oh seperti itu. Nah kira-kira itu alasan dari panitia Irma itu kenapa keputusannya itu berubah-ubah? Sebenarnya sih saya juga belum menyampaikan secara langsung ya, baru via Japri aja pakai WhatsApp ya. Saya juga belum tahu ya alasannya apa ya, jadi mungkin saya harus ketemu langsung ya dengan panitia itu. Nah itu titik permasalahannya ya. Apa yang akan Ibu Susan lakukan untuk mengetahui alasan panitia itu? Yang pertama mungkin saya akan menemui ketua panitia dulu, kemudian ngobrol dengan panitia yang lainnya juga. Terus saya juga mungkin ngobrol juga dengan wali kelas yang lain yang punya permasalahan yang sama. Terus saya juga mungkin kan ngobrol juga dengan guru-guru senior gitu ya, ingin pencerahan gitu ya, karena kan guru-guru senior kan punya pengalaman untuk melaksanakan kegiatan seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian juga waktu kepala sekolah tidak kesiswaan ya, yang tanggung jawab itu adalah kegiatan ini. Mungkin bisa jadi sampai ke kepala sekolah juga gitu, supaya tahu gitu tentang permasalahan yang dirasakan oleh anak-anak saat ini. Sangat tepat sekali ya Bu ya. Kira-kira Ibu apa yang akan Ibu Susan sampaikan untuk kepada mereka? Yang pertama saya menyampaikan bahwa kalau misalnya ada kegiatan lomba apapun itu ya, kalau dalam hal ini kan kegiatan Maulid Nabi, tapi nanti lomba lainnya juga, anak-anak diberikan waktu yang realistis lah untuk mempersiapkannya, kemudian diberikan peraturan yang jelas, tegas gitu ya, supaya nanti anak juga bisa persiapkan segala-galanya gitu, sehingga kegiatan Maulid Nabi ini disambut oleh anak dengan antusias gitu ya. Kemudian kegiatannya juga sesuai dengan ekspektasi kita semua gitu, bahwa anak itu siap tidak terbebani dengan kegiatan lomba itu. Selain itu, menurut Ibu Susan, apa langkah Ibu Susan agar aspirasi Ibu Susan itu kepada panitia Irma ada pelaksanaan lomba nanti ke depannya tidak waktunya itu tepat dan tidak berubah-ubah lagi gitu Bu? Ya, yang membicarakannya gitu, dengan membicarakan dengan sebelumnya saya tentu koordinasi dulu dengan guru senior gitu ya, minta pendapatnya, pengalamannya dari tahun-tahun sebelumnya, untuk kebaikan semuanya gitu, sampai dengan ya kepala sekolah tadi supaya tahu juga gitu masalah ini. Jadi berarti Bu, seberapa yakin Ibu Susan itu aspirasinya untuk dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah? Sebenarnya sih saya juga kurang begitu yakin ya, karena mungkin kepala sekolah juga sebenarnya sudah tahu juga ya, tapi kalau memang itu menjadi masalah di kelas ya, masalahnya gitu saya menyampaikan gitu kebaikan. Jadi apa rencana Ibu Susan agar aspirasi Ibu Susan tersebut dapat terlaksana? Ini jadi kan kebetulan besok itu kan saya kosong nih, hari Jumat kan kosong ada jam. Nah mungkin saya pertama akan ini dulu ya, ngobrol dulu dengan wali kelas yang lain, kemudian saya juga ngajak ngobrol juga guru-guru senior, kemudian saya juga ngobrol lagi dengan wakil kepala sekolah, ya menyampaikan aja gitu aspirasi saya, bahwa ya tadi lomba itu harus diberikan waktu yang realistis, kira-kira anak ada waktu untuk persiapan, kemudian juga aturannya harus jelas dari awal gitu ya, supaya nanti anak itu memang betul-betul siap gitu dalam mengikuti lomba itu. Rencananya sudah bagus ya, rencana dari Bu Susan sudah bagus. Nah selanjutnya apa komitmen Bu Susan agar rencana atau aspirasi tersebut dapat terlaksana dengan baik? Ya komitmen saya sih ya, karena tadi saya dari awal juga ingin kebaikan, maka ketika saya sudah menyampaikan ini kepada pihak-pihak tadi, ya kemudian saya juga ikut mensukseskan dengan cara
Ya pertama ikut juga sosialisasi, terutama ke kelas saya sendiri yang kebetulan wali kelasnya saya. Kemudian juga ke kelas-kelas yang memang saya mengampu pelajaran di kelasnya gitu. Saya ikut mensosialisasikan lombanya apa saja, aturan mainnya apa gitu. Itu sebagai komitmen saya ya dalam mendukung kegiatan dari IMA. Siapa saja yang Ibu diminta bantuan untuk mensukseskan itu untuk menjalankan komitmen dari Ibu Susan? Yang pertama tentu wali kelas yang lainnya yang sama-sama punya keluhan yang sama. Kemudian yang kedua adalah guru-guru senior ya yang punya pengalaman tentu. Kemudian wakasa kesiswaan sebagai leading sektornya ya yang tanggung jawab di dalam acara ini. Ya selanjutnya adalah kepala sekolah gitu sebagai penentu kebijakan tertinggi di sekolah tuh. Wah, kalau begitu kebetulan sekali ya Bu ya. Coba saya tarik benang merahnya di sini. Berarti Ibu Susan mempunyai aspirasi untuk mengadakan lomba ya. Mengadakan lomba itu harus dengan sosialisasi terlebih dahulu dan harus diberi waktu yang masuk akal dan peraturan lomba ditetapkan dengan matang ya berubah begitu kan. Nah, untuk mewujudkan aspirasi Ibu Susan itu, Bu Susan pertama menemui panitia dahulu ya panitia untuk mengkoordinasi terkait peraturan dari lomba tersebut. Nah, kemudian langkah Bu Susan selanjutnya yaitu menemui wakasek, kesiswaan dan guru-guru senior termasuk wali kelasnya. Demikian inti dari percakapan kita yang saya rangkum hari ini ya. Iya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang perlu dikoreksi atau tambahan yang lainnya Bu? Kelihatannya cukup ya Bu ya. Terima kasih waktunya. Sekarang saya sudah merasa lega sekali ya setelah saya menyampaikan aspirasi ini ya. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan aspirasi saya. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya, sama-sama Ibu Susan. Dengan pertemuan ini kita sudah mendapatkan solusinya ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga kebetulan saya juga bisa ada ketemuan lagi ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya harapkan untuk kebaikan bersama terwujud. Ya, Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Nah, berdasarkan indikator ketercapaian pembangunan yang diinginkan dari proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Dari praktik coaching yang sudah dilaksanakan, saya sebagai coach berusaha untuk menerapkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif. Nah, yaitu mendengarkan dengan rasa. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan berdasarkan apa yang saya dengar, kemudian saya sebagai coach sesekali mengucapkan kemudian saya berusaha menyampaikan pertanyaan terbuka dan saya juga merangkum jawaban coach sebagai bahan pertanyaan selanjutnya. Mantap sekali Bu. Berdasarkan catatan saya juga Ibu sudah menerapkan kompetensi mendengarkan aktif dalam proses coaching tadi, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan hasil dari mendengar jawaban coaching. Kemudian dari mimik dan gaya bicara sudah diperlihatkan perhatian penuh saat mendengarkan coaching. Juga merangkum jawaban sebagai bahan pertanyaan yang diajukan. Kemudian juga membuat rangkuman hasil pembicaraan dan mengkonfirmasinya pada coaching. Selain itu juga Ibu sudah menerapkan alutsista. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil proses coaching yang baru dilakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kegiatan coaching selanjutnya yang ingin saya kembangkan kompetensinya mengembangkan kemampuan saya untuk dalam kompetensi ini Bu, kesadaran penuh, karena saya kira hal ini penting untuk dicoba berulang-ulang untuk membiasakan agar saya sebagai coach tetap fokus pada coachingnya. Wah, luar biasa. Semoga Ibu dapat mengembangkan terus kompetensi coaching dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas sebagai guru. Amin. Terima kasih.
kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita bersama mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih. Jam